Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di video di channel ini. Nah, sekarang akan membahas mengenai latihan persiapan untuk penilaian harian relasi dan fungsi. Jadi sebelum dimulai, mari kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, untuk awalan, Pariton akan jelaskan nomor-nomor ganjil Pariton yang coba kerjakan dan kita bahas bareng-bareng. Untuk nomor yang genap kalian yang kerjakan sebagai latihan untuk hari ini ya. Nah, sekarang langsung Pariton mulai. Tapi sebelum mulai ke materi yang sekarang kita akan bahas, kalian harus tahu dulu pengertian dari apa sih relasi, kemudian apa sih fungsi, lalu ada juga mungkin korespondensi satu-satu, range, domain, dan kodomain. Kalian harus sudah tahu ya. Nanti Pariton akan bahas satu persatu sesuai dengan urutan soalnya. Untuk yang nomor 1, perhatikan gambar di samping. Relasi dari A ke B adalah, nah berarti kita harus tahu nih pengertian dari relasi itu apa. Kalau Pariton sendiri merumuskan kalau relasi itu adalah syarat yang menghubungkan anggota A ke anggota B. Dan relasi ini boleh jawabannya lebih dari satu atau hasilnya lebih dari satu. Tapi karena gambarnya sudah ada dan kita hanya menentukan, kita harus mengikuti gambar diagram panahnya. Kira-kira relasi apa yang cocok dari gambar di samping? 1 ke 2 ya pasangannya. Oh, 1 ke 1. Terus berikutnya 4 ke 2. Lalu 9 ke 3, kemudian 16 ke 4. Kira-kira pasangan apa sih yang tepat? 1 apanya 1, 4 apanya 2, 9 apanya 3? Kalau 1 sama ke 1 ini gampang, kita nggak usah ambil kali ya, karena kan bisa 1 sama dengan 1, 1 salahnya sama dengan berarti ya, atau 1 kali 1, 1. Nah, 1 bagi 1, 1. Itu bisa banyak kemungkinan. Jadi kita langsung lewat ke yang berikutnya saja. 4 apanya 2? Bisa kita katakan 4 2 kalinya 2. Benar? Atau 4 2 tambah 2 ditambah 2 berarti ya. Tapi di sini nggak berlaku ya. Untuk yang tadi yang kita pertama ini 4 2 bagi 2, 1 bagi 2, 1. Nggak masuk, harusnya 1,5 atau harusnya 1/2. Terus berikutnya kalau 4 itu 2 tambah 2, berarti ini 1 itu 2 tambah 1, harusnya 3, berarti ini tidak termasuk. Sekarang kita coba perbandingkan sama yang di angka berikutnya. 9 apanya 3? Kalau kita ngikutin yang 4, 9 itu adalah bagi 2 hasilnya 3. Nggak nyambung ya. Berikutnya 9 itu 2 ditambah 3, nggak nyambung juga. 9 bagi 3, 3. Bisa ya? 9 bagi 3, 3. 4 bagi 2, 2. Lanjut sekarang yang ini. 16. Kira-kira yang digunakan yang mana? Kalau 16 bagi 2, 4. Salah. 16 itu hasil dari 4 tambah 2. Salah. Kalau 16 dibagi 4, 4 ya. Nah, berarti sini kita bisa ambil. Yang pertama, 4 dibagi 2, 2. 9 bagi 3, 3. 16 bagi 4, 4. Berarti kesimpulannya apa? Kalau yang ini 1 bagi 1, 1. Bisa semua ya. 1 bagi 1, 4 bagi 2, 9 bagi 3, 16 bagi 4. Berarti kesimpulannya relasi dari A ke B adalah, kita nyebutnya apa? 1 bagi 1, 1, 4 bagi 2, 2, 9 bagi 3, 3, 16 bagi 4, 4. Kalau dibalik 4 kali 4, kalau bagi itu kan lawannya kali. Kalau dibalik 4 kali 4, 16. 3 kali 3, 9. 2 kali 2, 4. 1 kali 1, 1. Berarti itu apa? 4 ini adalah hasil kuadrat dari 2. Benar nggak? 9 hasil kuadrat dari 3, 16 hasil kuadrat dari 4. Berarti bisa kita bilang relasi dari A ke B adalah kuadrat dari. Nah, coba sekarang kita hubungkan.
4 kuadrat dari 2, bener nggak? 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4. Tadi ini kelewat 1 kuadrat dari 1, benar? Maka bisa kita jawab relasinya adalah kuadrat dari. Nah, untuk yang nomor 2, kalian yang kerjakan, kita langsung ke nomor 3. Di nomor 3 ini ada jawabannya dari soal nomor 1, tentukan domain, kodomain, dan range. Pengertian domain itu adalah daerah asal atau dari mana dia berada, datangnya. Kemudian kodomain itu daerah teman ya, yang ada di sebelah. Lalu range itu anggota-anggota yang dipilih. Nah, kalau dari soal nomor 1, Pak Ritem bisa tuliskan domain itu ada 1, 4, 9, 16. Terus berikutnya kodomain. Nah, ini yang dikatakan daerah asal. Jadi asalnya dari sini, dia ke kanan semua. Kalau kodomain itu daerah kawannya yang ada di yang dia tuju. Nah, ada di sebelah sini semua ya, berarti ya. Siapa saja? Kodomainnya ada 1, 2, 3, 4. 5-nya diikutin nggak? Ya, 5-nya harus diajak karena 5 itu termasuk anggota dari yang himpunan satunya lagi atau yang B. Berikutnya range. Nah, kalau range ini adalah hasil atau anggota yang hanya dipilih dari anggota si B. Yang dipilihnya siapa saja? Ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Di sini 5-nya tidak ikut karena 5 tidak termasuk yang dipilih dari domain. Lanjut, nomor 4 yang kalian kerjakan, paritan ke nomor 5. Di nomor 5 ini diketahui himpunan A, B, C anggotanya dan himpunan B anggotanya 1,2. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah, nah, ada yang masih ingat nggak rumus banyak pemetaan? Kalau banyak pemetaan, rumusnya dari A ke B adalah NB pangkat NA, gitu ya rumusnya ya. Terus kalau misalkan dari B ke A, tinggal dibalik, NA pangkat NB. Jadi yang akhir itu jadi awalan, yang awal jadi pangkat, hanya dibalik gitu ya. Nah, sekarang soal ini kan membahas NA dari A ke B, berarti rumusnya yang dipakai adalah NB pangkat NA. N ini artinya banyaknya anggota. Lihat di B. B anggotanya ada berapa? Ada 1, ada 2. Berarti NB sama dengan 2. Sekarang NA. A ada berapa anggota? 1, 2, 3. Berarti NA sama dengan 3. Kemudian tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. NB-nya 2, NA-nya 3. Berarti 2 pangkat 3. Sama dengan 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti banyak pemetaan yang bisa terjadi ada 8 kali atau 8 buah ya. Nah, kalian lanjutkan untuk nomor 6 ya. Nah, Pak Rito lanjut lagi di nomor 7 sekarang. Di nomor 7 ini banyak pemetaan dari himpunan Q ke himpunan P adalah 25. Jika NP-nya 5, maka nilai NQ-nya berapa? Nah, kita balik lagi ke rumusnya. Kalau dari Q ke P, berarti rumusnya apa? NP pangkat NQ ya. Gitu ya. Nah, NP pangkat NQ, banyak himpunan dari Q ke P adalah 25. Berarti sama dengan 25. Karena sudah diberitahukan banyak pemetaannya itu adalah 25. Kemudian kita ditanyakan NQ-nya. NP-nya diberitahu ada 5, NQ-nya berapa? Nah, berarti NP-nya kita ganti sama 5. NP-nya dirubah 5. 5 pangkat NQ hasilnya 25. Kira-kira berapa NQ-nya? 5 dipangkatkan berapa jadi 25? Ada yang tahu? Atau secara prosedurnya, secara
tuntunannya caranya gini, 25 ini kan ada 5 ya, 25 nya berarti dibagi 5, 25 bagi 5 berapa? 5. Terus berikutnya 5 dibagi 5 lagi, hasilnya 1, sampai dapat jawabannya 1. Nah, kemudian yang dilihat 5-nya ada berapa. Di sini 5-nya ada 2 ya, ada 1 ada 2, berarti NQ sama dengan 2. Gitu. Sudah jelas? Karena kalau NQ-nya 2, coba kita buktikan. 5 pangkat NQ. NQ-nya berapa? NQ-nya berapa? NQ-nya 2 kan? Berarti 5 pangkat 2, 25. Benar ya? Kalian lanjut di nomor 8. Sekarang perhitungan ke nomor 9. Diketahui fungsi 2x tambah 5. Nilai fungsi dari f-2 adalah. Nah, kalau untuk yang ini kalian cukup tulis apa ya? Nah, tadi perhitungan ulangi di awal, kalian harus tahu pengertian fungsi, relasi, kemudian domain, dan range, biar kalian tahu kalau fungsi itu pengertiannya ada syarat yang memastikan jawabannya itu hanya satu. Jadi dari himpunan domain dia memiliki syarat dan jawabannya hanya satu, tidak bisa 2. Tapi kalau relasi masih bisa lebih dari 1. Langsung perhitungan bahas. Fungsi fx sama dengan 2x tambah 5. Yang ditanya adalah f min 2 ya. Nah, kalau fx berarti 2-nya dikali x, karena dia mintanya fungsi dari x. 2 dikali x tambah 5. Kalau f min 2 berarti yang diminta fungsi dari min 2. Nah, di sini yang diganti adalah x-nya, karena ini fungsi x, berarti 2 kali x. Kalau fungsi min 2 berarti 2 dikali min 2 ditambah 5. 2 kali min 2 min 4 tambah 5, jawabannya berapa? 1, gitu ya. Baik, nomor 10 dilanjut dengan kalian. Berikutnya nomor 11. Nomor 11 ini ada fungsi fx 2x min 7 jika fp sama dengan 9, maka nilai p. Yang ditanya nilai p. Sementara di sini fungsinya fx. Jadi ini sama kurang lebih kayak yang nomor sebelumnya. Fx sama dengan 2x min 7. Ini diberitahu syarat berikutnya. Fp sama dengan, nah kalau tadi kan soal sebelumnya fx sama dengan 2x tambah 5. Kalau f min 2, 2-nya dikali sama min 2. X-nya diganti min 2 ya. Di soal yang ini, fx sama dengan 2x min 7. Kalau fp berarti siapa yang diganti p? X-nya diganti p, jadi 2p min 7. Sama dengan ya 9. Sama dengan 9. Nah, berarti ini kita sekarang udah dapat nih sebuah persamaan baru dari p. Kalau tadi persamaan yang awal itu x. Nah, dari persamaan p ini kita tulis ulang, 2p min 7 sama dengan 9. Kita bisa nyari p-nya. Jika kita mau mencari p, di sini ada 2p yang sudah jadi 1, perkalian 2 dikali p jadi 2p. Maka yang harus dipindahkan ruas yang min 7 ini ke kanan. 2p sama dengan 9. Negatif 7 jika pindah ruas ke kanan menjadi lawannya positif 7. 2p sama dengan 9 tambah 7, 16. Seperti itu, lanjut ke sini. 2p sama dengan 16. P sama dengan, ketika kita mencari nilai P sama dengan, berarti berikutnya yang dipindahkan 2. 2P ini tadi bentuknya perkalian ya. Kalau pindah jadi lawannya kali bagi. 16 bagi 2. Jadi P sama dengan 8. Kita dapat deh nilai P-nya adalah 8. Gitu, P sama dengan 8 berarti P-nya 8. Sudah jelas ya? Lanjut ke nomor berikutnya. Kalian kerjakan nomor 12, Pak Ridwan membahas nomor 13. Di nomor 13 ini soalnya fungsi gx. Jadi fungsi itu tidak hanya f selalu ya, bisa g, bisa h, bisa l, tergantung dari soalnya. Fungsi gx, ax ditambah b. Jika g5 sama dengan 8,
dan fungsi G2 sama dengan negatif 1, maka nilai dari G10 berapa? Nah, di sini ada sebuah fungsi yang kita belum ketahui koefisien dari A dan B-nya. Jadi kita cari dulu A dan B-nya dengan cara dari persamaan yang sudah diketahui. Saran Pak Ridwan, kalian tulis dahulu yang fungsi terbesar, G5 atau G2. G5 yang terbesar ya. Berarti G5 sama dengan seperti yang tadi yang awal, yang ini F-2 berarti X-nya diganti 2 sama negatif 2. Kalau G5 berarti yang diganti adalah X-nya dengan 5. Berarti A dikali 5 ditambah B sama dengannya yang ini, sama dengan 8. Selanjutnya yang ini G2 sama dengan berarti A dikali 2 ditambah B sama dengannya yang ini, negatif 1. Nah, persamaan ini bisa kalian rubah biar lebih rapih. A dikali 5. Jadi 5A ditambah B sama dengan 8. A dikali 2. Jadi 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Berikutnya, karena kita mau nyari A dan B, di sini dilihat saja. Ada koefisien yang sama nggak? Di sini A-nya koefisiennya 5, yang bawah 2, berbeda. Kalau yang ini B koefisiennya berapa? 1, ini 1, ini udah sama ya. Kalau sama-sama nilainya positif atau sama-sama negatif, itu bisa kita lakukan dengan tanda negatif untuk menghilangkannya. Tapi kalau berbeda, misalkan ini positif, ini negatif, ini positif, itu harus ditambah agar mengeliminasi salah satu variabelnya. Dengan syarat harus sudah sama koefisiennya ya. Nah, ini dikurang, cara bacanya seperti ini. 5A kurang 2A. 5 kurang 2. Kalau yang pengurangan variabel itu yang dikurang koefisiennya, bukan variabelnya ya. 5 kurang 2, itu jawabannya 3A ditambah B kurang B. B kurang B berarti habis. Ini kita tulis 0 atau tidak usah ditulis. Jadi ini langsung dihapus aja biar lebih ringkas. Selanjutnya 8 dikurang negatif 1. Berapa yuk? 8 dikurang negatif 1. Kalau kita tulis ke samping, 8 dikurang negatif 1. Sama dengan 9 ya, karena ini jadi positif tandanya gitu. Nah, berikutnya kita nyari A, berarti yang dipindahkan 3-nya. A sama dengan 9/3. 9/3 atau 9 bagi 3 adalah 3. Dapat A-nya nih kita 3. Sekarang nyari B-nya. Cara nyari B-nya itu adalah dengan mensubstitusi ke salah satu persamaan yang ada di sini. Yang gampang itu yang bawah ya, kita ambil yang bawah aja. 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Nah, berikutnya 2A-nya tetap, ditambah B-nya berapa? A-nya yang dapat tadi ya. Berarti A-nya yang kita ganti. A-nya berapa tadi? A-nya 3. 2 kali A, A-nya 3, berarti diganti dengan 3. Ditambah B sama dengan negatif 1. 2 kali 3, 6 ditambah B sama dengan negatif 1. Tahu ya? Nah, kita nyari B, berarti yang dipindahkan si 6. 6 ini positif negatif. Kalau pindah jadi lawannya. Ini tulis ulang negatif 1. 6-nya pindah jadi negatif 6. B sama dengan negatif 7. Negatif 1, negatif 6. Atau berbuat salah 1, berbuat salah lagi 6. Jadi berbuat salah banyak 7. A dan B-nya sudah tahu. Ini A, ini B. Sekarang yang tanya G10. Berarti kalau G10, Pak Ridwan kayaknya kurang kertas, Pak Ridwan pindah aja ke sini. Tadi kita dapat A-nya itu 3, B-nya itu negatif 7. Kemudian persamaannya tadi adalah AX tambah B. GX sama dengan AX ditambah B.
Nah, ini langsung kita masukkan. A-nya 3, berarti diganti A-nya dengan 3. Jadi GX sama dengan 3X ditambah negatif 7. Tambah negatif 7. Gitu. Atau berubah menjadi 3X plus dikali min, karena tanda kurung arti kali jadi min 7. Langsung begitu ya. Ini persamaan barunya si GX. Lalu yang ditanya itu adalah G10. Berarti tinggal kita masukkan ke dalam G10 sama dengan, masukin ke persamaan ini. Kalau GX itu 3 kali X min 7, atau si X nya diganti dengan X nya ini dimasukkan dengan kali. Tapi kalau G10 berarti yang diganti di sini adalah X nya ya. Berarti 3 dikali 10 dikurang 7. 3 kali 10 30 dikurang 7 adalah 23. Oke, ini jawabannya dari G10. Terima kasih pembahasan hari ini mengenai latihan persiapan penilaian harian. Nanti jika ada yang ditanyakan bisa langsung chat pribadi ya. Pak Ridwan tutup video ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.